Karena penasaran dan adanya promo potongan harga, akhirnya terjadi impulsive buying. Karena pola belanja yang nggak terencana ini, akhirnya pengawasan keuangan jadi kendor. Lebih aman di sini. Mau investasi, lebih aman di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek yang tahukah kamu hingga tahun 2020 awal Halo sahabat Purwanto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kenai latte faktor, hindari makan tabungan di tahun 2024. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Pernah ngerasain gak sih ketika uang jajan sudah ada porsinya, tapi kok tabungan masih nggak meningkat ya? Padahal sudah buat rencana alokasi gaji sesuai dengan pos-posnya dari awal bulan. Ketika hal urgent terjadi, keadaan dompet sering banget kering. Siapa yang suka kayak gini? Coba diingat lagi, bulan ini ada nggak sih pengeluaran di luar rencana? Coba diingat lagi pengeluaran jajan es kopi, impulsif buying hal-hal nggak penting, patungan kado temen. Hal tersebut mungkin terkesan sepele ya. Tapi pengeluaran sekecil 15.000 untuk satu gelas kopi, kalau dilakukan dalam sebulan sudah 450.000 keluar uang. Ini bisa jadi penyebab kenapa kamu nggak bisa nabung. Pengeluaran kecil yang rutin dilakukan seperti kopi yang kamu beli setiap hari inilah yang disebut bocor halus pengeluaran atau latte faktor. Istilah ini mengacu pada pengeluaran kecil yang sifatnya rutin tapi sebenarnya nggak terlalu penting dan bisa ditiadakan. David Bach, seorang penulis dan motivator keuangan di Amerika Serikat, mencetuskan istilah ini. Menurutnya, kopi dilihat sebagai sumber pengeluaran skala kecil yang jika dijumlahkan dalam sebulan, totalnya bisa lebih besar dari tagihan listrik dan air. Tanpa disadari, ada pengeluaran lain penyebab latte faktor selain kopi, yaitu biaya administrasi bank atau kebiasaan naik transportasi online dengan tarif di luar budget bulanan. Latte faktor bisa terjadi dikarenakan kebiasaan kita untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Sebagai contoh, kedai kopi yang baru saja buka di dekat kantor, karena penasaran dan adanya promo potongan harga, akhirnya terjadi impulsive buying. Karena pola belanja yang nggak terencana ini, akhirnya pengawasan keuangan jadi kendor. Beberapa dari kamu mungkin menganggap latte faktor ini sebagai alasan untuk self-reward setelah pencapaian bekerja. Hal ini nggak sepenuhnya salah karena milenial dan Gen Z cenderung senang membeli pengalaman baru. Namun, latte faktor bisa disiasati dengan mengatur pos budget untuk self-care dan bagaimana kamu mengendalikan supaya nggak over budget. Cara menghindari latte faktor yang bisa kamu terapkan, yang pertama adalah membatasi pengeluaran bocor halus dalam batas maksimum 5% dari penghasilan bulanan. Nah, jika sudah mencapai lebih dari itu, perlu direm supaya pos budget yang lainnya nggak terganggu. Yang kedua adalah dengan mencatat pengeluarannya setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengawasi setiap detail pengeluaran kita. Sekarang, sudah banyak aplikasi keuangan yang bisa diakses lewat smartphone. Cara yang ketiga adalah dengan membatasi pengeluaran belanja sehari-hari. Kita bisa menyediakan uang maksimal sekian ribu di dompet setiap harinya. Dan kita harus berkomitmen untuk tidak mengambil uang lagi jika kurang, selain kebutuhan yang mendesak. Agar pengeluaran tetap terkendali dengan mudah, bisa mereview kemana uang dibelanjakan. Yang keempat, pastikan berulang kali ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Kadang kita suka beralasan apa saja sehingga keinginan jadi kebutuhan. Hati-hati kejebak sama pikiran ini. Coba deh renungkan 10-15 menit untuk mempertimbangkan apa yang mau dibeli, supaya kamu bisa kasih keputusan yang lebih rasional. Cara yang kelima adalah dengan memisahkan rekening tabungan dengan pengeluaran sehari-hari. Sejak awal mendapatkan pemasukan bulanan, uangnya bisa langsung dipisahkan sesuai pos pengeluaran yang sudah dirancang. Kebiasaan membiarkan bocor halus pengeluaran atau memaklumi latte faktor terjadi akan berakibat fatal.
Para ekonom memperkirakan masyarakat Indonesia masih akan menggerus tabungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari alias makan tabungan di tahun 2024. Rantai faktor jika dibiarkan bisa menuntun ke perilaku berhutang di saat ada keperluan mendesak. Nah, gimana menurut kamu tentang materi di video kali ini? Jika kamu punya opini dan pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto M Lifestyle. Follow juga Instagram @Purwanto Asset Management untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.